Halo, selamat pagi semua. Selamat pagi anak didik ini semua. Kembali lagi di channel ini, di mana channel ini sebagai wadah kita belajar dalam keadaan daring ini. Oke. Nah, ingat kembali materi sebelumnya dan kita masuk ke materi baru, yaitu vektor satuan dan jarak 2 titik. Nah, sebelum kita ke vektor satuan, kita kemarin sudah mencari atau mengetahui rumus panjang vektor ya, untuk yang untuk yang dua maksudnya dalam bidang atau dalam ruang, oke? Dua sumbu atau 3 sumbu itu maksudnya misalnya mau bilang. Nah, oke, sekarang kita mau Umis mau ingatkan lagi, kalau dia ditanya panjang vektor A, yang vektor A itu sama dengan rumusnya apa nak? Akar dari misalkan nanti B kuadrat ditambah C kuadrat. Nah gitu kan, misalkan angkanya berapa di sini, angkanya berapa sini gitu. Nah itu untuk bidang atau dua sumbu. Untuk 3 sumbu ya tambahkan lagi, atau panjang vektor A sama dengan akar dari B kuadrat tambah C kuadrat tambah D kuadrat. Dan untuk 3 bidang. Nah itu bedanya. Nah oke, sekarang kita masuk ke vektor satuan. Nah kamu lihat gambar ini, bersih lagi. Nah ini misalkan ini vektor A dari gambar ini ya, vektor A misalkan itu sama dengan A1 A2 T. Ini cara lain penulisan vektor ya, Oke. Nah, ini misalkan ini, maka ini R-nya panjang vektor dari A itu ya. Panjang vektor A itu sama dengan R. Oke. Nah, kalau kamu lihat di sini, Nak, ini kan ada maka dia kan menjadi ada belt alfa dan betanya ya kan. Nah, kita mau mencari vektor satuannya itu. Nah, gitu. Kita mau mencari dari vektor satuannya jika nanti ada dua yang diminta gitu ya, misalnya nanti ada vektor U yang diminta gitu, atau yang cosnya atau betanya, nah gitu ya. Oke, nah kita mencari dulu cos alfanya. Cos alfa ya, oke. Kalau kamu ingat kemarin nak, untuk mencari cos apa nak? Cos adalah ya cos sami D depan sin demi, depan per samping. Oke, cos sami samping per miring ya. Cos sami, oke, samping per miring. Nah, kamu lihat di sini nak, cos alfa itu di sini kan sudutnya, maka sampingnya apa nak? A1 kan, sepanjang A ini. Cos sami sin demi. Cos sami ini sepanjang ini berarti A1 per ini sami berarti samping per miring. Miringnya apa nak? R ya kan? Berarti tadi R itu adalah panjang si vektor A ya. Oke, maka A1 per apa rumus panjang vektor nak? Akar dari A1 dan A2 situ kan? A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat. Oke, paham ya? Oke, lanjut. Kalau ada dia si betanya berarti cos beta sama dengan nah ini cos beta sama dengan, maka kalau dari sini kamu lihat cos beta, cos samping per miring ya kena, sampingnya A2, miringnya mana? R. Oke, berarti ini A2 per R.
itu sama dengan 2 per akar A1 kuadrat tambah A2 kuadrat. Nah, seperti itu. Oke. Dengan gimana sih nulisnya di sini, woy? Menderita banget tanpa tripod. Oke. Nah, dengan alfanya itu lebih kecil dari 0 lebih kecil dari 0 dan lebih besar dari 2V ini gimana bisa bikin ini. Oke, biar agak rapi ya. Ini bisa bikin dengan apa lebih kecil sama dengan 0 lebih besar dari 2V dan begitu juga dengan beta lebih kecil sama dengan 0 lebih besar dengan 2V itu oke, next ya. Nah, yang tadi kan untuk dua bidang untuk bidangnya atau 2 sumbu. Nah, sekarang ini untuk yang ruang atau 3 sumbu. Oh iya, tadi ada kelupaan Miss kalau nggak salah tadi ya. Ini mau Miss tulis tadi ini. Nah, dia untuk cos alfa. Aduh, tintanya habis lagi, bentar Miss. Nah, tadi itu di yang sebelumnya ini skip dulu, yang di atasnya dulu ya. Di bawah yang tadi setelah Miss tulis tadi itu bikin di bawah ini. Untuk cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa itu sama dengan 1. Oke. Nah, jadi kita akan mengambil perwakilan di mana lambangnya yang mana U itu mewakili cos alfa dan cos beta. Oke, cos alfa dan cos beta. Nah, jadi yang ini kok lari ke sini tadi kan cos alfa cos beta. Oke, mana U itu cos alfa dan cos beta, maka vektor U itu sama dengan tadi vektor A per panjang vektor A. Oke, dimana A tidak boleh sama dengan 0 ya, dan vektor U disebut, itulah yang disebut dengan vektor satuan. Vektor U sama dengan vektor satuan. Gimana sih nanti tulis enak ya. Vektor U itu vektor satuan. Oke, satuan ini ya. Satuan. Oke. Nah, kita lanjut ke sini ya. Nah, ini dia untuk yang bidang, untuk yang ruang. Kok Miss balik sih ngomongnya hari ini, ya ampun. Oke, ini untuk yang ruang dimana kita ada sumbu X, Y, Z ya. Sudah tahu kan nak penamaannya di mana? Yang kemarin itu kalau buat 3 sumbu atau dalam ruang gimana penggambarannya. Oke. Nah, ini juga sama seperti yang tadi ya. Nah, jika dia misalkan dia vektor A-nya itu sama dengan A1, A2, A3. Oke. Dan ini kita punya vektor A, panjang vektor A atau panjang vektor A langsung ya. Panjang vektor A itu sama dengan R ya. Maka cos A, ini A3 nya, cos A cos alfa, ini sudut alfa nih nak ya. Oke, cos alfa
sama dengan A1 per R. Boleh kan kalian lanjutin kan nak? Nih per 6. Ini oke, Miss bantu aja ini. A1 per akar dari A1 kuadrat tambah A2 kuadrat tambah A3 kuadrat. Oke. Yang untuk cos alfa ini cos beta sama dengan A2 per R. Lanjut ya nak, lanjut sendiri ya, soalnya ini nggak muat ini. Ini cos alfa beta, ini gamma, ini A3 per R. Oke, sama dengan lanjut kayak gini nak, bikin kayak gini untuk yang kedua dan ketiga. Sama aja, tinggal mengubah ini A1 jadi A2 di sini ya. Ini A1 jadi ini A3 di sini di bawah. Oke. Nah, di sini kita ini kurang satu lagi. Nah, jadi kita dapat ini dimana ini cos alfa ditambah cos beta ditambah cos gamma itu sama dengan 1. U adalah vektor satuan dari U adalah vektor satuan, dalam kurungin aja, gini aja biar sama. Satuan dari cos alfa, cos beta, cos gamma minus gamma kayak cacing cu. Oke ya. Nah, maka vektor U adalah mewakili dari itu ya nak ya. Ini vektor satuan, jadi vektor satuan ya yang lupa lagi vektor satuannya, yaitu vektor A per panjang vektor A. Oke, mana vektor ini vektor satuan arah yang sama dengan vektor A ya. Ini juga sama keterangannya. Oke. Next kita masuk ke jarak 2 titik. Maaf sebelum itu kita masuk ke contoh ya nak ya. Lebih baik kan, lebih jelas kalau kalian tahu contohnya gimana. Oke, contoh. Oke, nah kita jawab yang pertama. Soalnya dulu. Tentukan vektor satuan dari vektor A, yang vektor A sama dengan 3 minus 4. B, vektor A sama dengan minus 2, 3, dan minus 6 atau negatif ya. Sama aja. Oke, nah sekarang kita membahas yang A dulu. Dimana A itu ada 3 dan negatif 4. Nah, pertama kita harus mencari panjang vektor dari A. Panjang vektor A itu sama dengan apa maksudnya? Ini ya, 3 kuadrat ditambah negatif 4 kuadrat. 3 kuadrat ditambah negatif 4 kuadrat. Oke, sama dengan 9 ditambah 16 akar 25 sama dengan 5. Oke. Nah, kita cari vektor satuannya. Maka vektor satuannya di sini Miss bikin ya. Maka vektor satuan dari vektor A adalah U, kan tadi penamaannya U ya, vektor satuan itu ya. U sama dengan mewakili itu maksudnya. Oke, ini 1 per berapa dapat panjang kita? 5 ya. 1 per 5 dikali vektor kita berapa? 3 dan negatif 4. 3 negatif 4. Oke, ini sama dengan 1 per 5 kali 3, 3 per 5, 1 per 5 kali negatif 4, negatif 4 per 5. Nah, oke, inilah dia cara menjawabnya.
Nah, kalau kita mencari yang B, ini yang B ya, kita ganti sekarang yang B. Ini ada 2 kuadrat. Oke, gini dulu. Pertama, apa nak langkah pertama? Kita cari dulu panjang vektornya. Kita cari panjang vektornya ya. Cari panjang vektornya yang dari B itu berarti negatif 2 kuadrat. Ini negatif 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah negatif 6 kuadrat kurang panjang. Oke, berarti ini 4 ditambah 9 ditambah 36. Oke, 4 ditambah 9 tambah 36. Oke, itu sama dengan berapa? 4, 9. Ini sama dengan 7. Oke, kita ubah ke sini. Vektor satuan dari vektor A, ini 7 ya. 7. Ini udah tambah, berubah vektornya. Jadi negatif 2, 3, dan negatif 6. Oke, sama dengan 1/7 dikali negatif 2, negatif 2/7. 1/7 dikali 3, 3/7. 1/7 dikali negatif 6, negatif 6/7. Oke, dan sudah selesai. Oke, nah tanpa berlama-lama kita langsung masuk ya ke jarak 2 titik. Nah oke, kita masuk ke jarak 2 titik. Ini tadi mis langsung tulis nggak apa-apa ya, soalnya susah kalau nulis sambil pengen mohon jelasinnya. Nah oke, tanpa berlama-lama masuk aja. Misalkan 2 titiknya itu A dan B ya, dimana A itu ini kalau ada 3 ini sumbu berarti dalam ruang ya, XA, YA, ZA, dan B, XB, YB, ZB. Vektor yang berpangkal di A dan berujung di B. Oke, ini berpangkal di A dan berujung di B, berarti AB ya. Mana nanti itu akan menjadi XB dikurang XA, YB dikurang YA, ZB dikurang ZA. Ya, dimana kita mencari, kalau ditanya jarak itu berarti kita mencari panjang juga kan nak. Kalau jarak nih, misalnya nih jarak dari A ke B. Ini misal titik A. Ini ke titik B. Ini jaraknya kan, berarti kita cari panjang ini kan, dari panjang garis ini kan, dari sini ke sini kan. Nah itulah makanya rumus kita mencari panjang juga ya, panjang vektor AB itu, tapi ini beda dengan yang tadi karena ini ada dua titik ya, berarti XB dikurang XA kuadrat, jangan lupa kuadratnya, ditambah YB dikurang YA kuadrat ditambah ZB dikurang ZA kuadrat. Oke, langsung masuk ke contoh. Oke, nah ini yang menjadi contoh soal. Diketahui segitiga ABC dengan koordinat titik sudut A-nya 6, negatif 10, 0, B-nya 1, negatif 8, 11, C-nya 6, 10, 10. Nah kalau ada yang bertanya, Miss ini kok nggak ada pangkat T kayak tadi Miss penulisannya. Nah ini beda ya nak, tadi kan nggak ada komanya. Yang itu maksudnya gini loh, penulisannya kalau ini pun kita kan pakai koma nih. Ini cara penulisan yang pertama. Cara penulisan kedua misalnya nih B 1 negatif 8 11 T. Nah ini bisa juga sih kita artikan sebagai transpos, karena kenapa, ini kan dia mendatar, nanti kita jadi buat dia menurun gitu kan. Kalau transpos, matriks transpos baris jadi kolom ya, karena masih ingat kan? Ingatlah, harus ingatlah, kembalilah ke sana. Kalian jangan dilupain materi sebelumnya. Nah kita bahas yang pertama. Nah ini yang pertama kalian tentukan panjang AB, BC, CA. Oke, kita jawab yang A. Kita cari dulu panjang B. Oke, panjang AB sama dengan akar dari
tadi gimana nak pengurangan ya, dari B, dari ini titik B ke A, B ke A. Oke, berarti ini 1 dikurang si A yang di depan mana, ini 6 ya, 1 dikurang 6, jangan lupa kuadrat ditambah ini negatif 8 dikurang negatif 10 kurang negatif 10 kuadrat. Oke, negatif 10 kan, selanjutnya itu ditambah ini 11 dikurang 0. Oke, kuadrat, hampir aja lupa nih Miss, kuadrat. Oke, ini sama dengan akar dari ini negatif 5 kuadrat, atau langsung aja 25 ditambah ini sisa 2 ya, 2 kuadrat 4, ini ditambah 11, ya kan 2 kuadrat 11, ini 11 dikuadratkan itu 121 ya, berapa sih? Oke, 121 ini sama dengan, samping aja Miss bikin bermuat, sama dengan akar 150 ya kan, jumlahkan dulu. Oke, ini kan bisa kita keluarkan 150 itu sama dengan 25 kali 6 atau sama dengan 5 akar 6. Oke, nah kamu cari nanti, kalau kamu nggak tahu ini dari mana kamu cari. Aduh, kebalik lagi nih. Oke, ini 150 kamu cari di akarnya 5 akar 6. Oke, dari mana nanti itu kamu carilah, udah besar kan. Yang B, panjang apa lagi kan, panjang BC sama kayak tadi ya, C nya dulu baru B, berarti 6 dikurang 1 kuadrat ditambah 10 dikurang negatif 8 kuadrat ditambah 10 dikurang 11 kuadrat, 10 dikurang 11 kuadrat. Oke, nanti kamu cari ini prosesnya di mana, mau di bawah atau sampai mau kamu boleh ya, nanti hasilnya itu 5 akar 14, 5 akar 14. Oke, selanjutnya panjang CA, biar nggak makan durasi kita nak, panjang CA akar dari ini ya, berarti ini CA, berarti A ke C, mana itu 6 dikurang 6, A ke C 6 dikurang 6 kurang 6 kuadrat ditambah ini negatif 10 dikurang 10, negatif 10 dikurang 10 kuadrat ditambah itu 0 dikurang 10, 0 dikurang 10 kuadrat, sama kayak tadi cara nantinya hasil akhirnya yaitu 10 di 10 akar 5. 10 akar 5 ini satuannya, ini satuan panjang gitu ya, satuan panjang karena nggak ada sentimeter kuadrat di sini. Satuan panjang, ini juga satuan panjang. Oke, nah satuan panjang. Oke, paham ya maksud Miss? Paham ya nak? Nah, yang kita masuk yang kedua, buktikan bahwa segitiga ABC siku-siku. Nah, oke, ini buktikan bahwa segitiga ABC siku-siku. Oke, nah tadi kan kita dapat hasilnya tuh yang ada 10 dari yang terbesar, pilih yang terbesar tadi. Itu tadi 10
10 akar 5 ya, karena akar 5 kuadrat itu ya enggak sih, 10 akar 5 kan tadi yang hasil terakhir. Kuadrat itu sama dengan yang kedua tadi itu, yang 5 akar 16 akar 6 ditambah dengan 5 akar 14 kuadrat. Kenapa Miss bilang sama? Nah, coba kamu nanti selesaikan ini hasilnya 10 akar 5 kuadrat itu hasilnya 100 dikali 5 500. Ini 25 dikali 6 itu 150. Ini 25 kali 14 itu hasilnya 350. 350 tambah kan 500 karena sama kan? Nah, jadi sama. Nah, atau kita ubah bahasanya tadi, ini 10 akar 5 hasil dari CA ya. CA kuadrat sama dengan 5 akar 6 tadi itu AB kuadrat ditambah ini BC kuadrat. Nah, kalau kamu yang anak ini teorema apa nih nak? CA kuadrat tambah AB kuadrat tambah BC kuadrat. Ini masuk ke teorema Pythagoras. Kenapa Miss bilang masuk teorema Pythagoras? Ini kan kuadrat sisi terpanjang sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Ingat kemarin teorema Pythagoras, di mana kuadrat sisi terpanjang mana ini ya? 10 akar 5 kuadrat itu sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Jumlah kuadrat yang mana? Sisi yang ini tambah sisi yang ini. Sama kan hasilnya? Maka ini berdasarkan teorema Pythagoras kita dapat menyimpulkan dia bahasanya gimana sih bahasa, pokoknya bahasa kalian yang gampang deh, dapat menyimpulkan bahwa segitiga ABC siku di mana siku-sikunya nak? Kalau seperti ini ya di B lah, karena kuadrat sisi terpanjang adalah si CA di B. Nggak cantik banget tulisannya di B. Oke, paham ya? Nah, Miss rasa sampai sini materi kita. Besok kita lanjut lagi. Tetap semangat ya. Miss selalu mengingatkan kalian tetap semangat, tetap jaga kesehatan, ikuti aturan protokol kesehatan. Dan sekarang mau dekat lebaran ya, lebih baik nggak usah mudik. Itu kan anjuran pemerintah, nggak usah mudik biar COVID-19 cepat selesai. Dan kita bisa belajar seperti biasa, bertatap muka seperti biasa. Kita bisa belajar bersama-sama dengan lebih baik lagi. Oke? Terima kasih untuk hari ini nak. Jangan lupa lengkapi catatannya. Miss mau kalian tetap belajar. Bye bye.